oke kelakuan Rohimno garuk gatel putar ribut rese beda kemana aja lo hari ini masih gitu kemana aja lo hari ini masih gitu. Otak aktif sabu-sabu mulut ngoceh lek sodan mata melek mata ilek kegigihan sambal ledek kemana aja lo hari ini masih gitu kemana aja lo hari ini masih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasat Narkoba, Mas, teman-teman dari jurnalis di Sangatta. Pada siang hari ini Polres Kutai Timur akan melaksanakan press release khusus terkait masalah pengungkapan narkoba. Pengungkapan narkoba terhitung dari Oktober sampai dengan hari ini. Ya, terhitung Oktober sampai dengan hari ini, di mana jajaran narkoba dengan program Asta-Citanya Bapak Presiden Republik Indonesia, kita alhamdulillah selama kurang lebih dari Oktober sampai dengan Desember dengan jumlah total kurang lebih 1 kilogram berupa sabu-sabu. Untuk detailnya akan saya sampaikan. LP-nya ada 7, LP-nya ada 7, LP model A di bulan Oktober ada 2, di bulan November ada 4, dan di bulan Desember ada 1. Dari 7 LP yang sudah kita ungkap ada 9 tersangka. Yang pertama dengan inisial S sebanyak 88,13 gram, inisial DS 47,31 gram, inisial ON 72,78 gram, inisial AS ini yang agak besar 413,99 gram bersama dengan saudara MG. Selanjutnya inisial WF sebanyak 41,94 gram, inisial IA dan IM jumlah total 239,68 gram, dan yang terakhir ini wanita. Tadi yang 1 sampai 8 pria, 1 wanita dengan inisial NH, BB-nya pada bersama dia adalah 100,22 gram. Jadi untuk total barang bukti yang Polres Kutai Timur berhasil ungkap yaitu kurang lebih 1 kilo 4,05 gram. Ya, jadi 1004,05 gram. Jadi 1 kilo plus. Kronologisnya ini saya bacakan secara cepat, tidak satu persatu. Ya, jadi secara keseluruhan kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2024 Opsnal Sat Narkoba Polres Kutim mendapat informasi tentang peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Morawahau, Kecamatan Kaubun, dan Kecamatan Songbeng. Jadi dari 7 LP tadi itu di 4 kecamatan. Lalu pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2024 Opsnal berhasil mengamankan seperti yang saya sebutkan tadi dengan 9 orang pelaku di 4 kecamatan, yaitu dengan barang bukti 1004,05 gram atau 1 kilo lebih. Yang kemudian para pelaku tersebut diamankan di Polres Kutim, dan sampai saat ini untuk perkaranya masih berlanjut dan masih kita kembangkan. Ya. Untuk jaringan narkoba ini memang butuh
treatment khusus, butuh fokus yang lebih karena jaringannya ini sangat sulit untuk ditemukan. Dan ini masih proses kita dari beberapa pelaku yang sudah kita amankan, kita masih akan terus perdalam sehingga bisa terungkap untuk bandar besarnya yang beredar di wilayah Sanata dan mungkin beredar di Kalimantan Timur. Untuk pasal yang disangkakan untuk 7 LP ini adalah pasal 114 ayat 2, sub pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Untuk modus operandi rata-rata adalah mereka sebagai pengedar. Jadi mereka kita sebutkan modus operandinya adalah sistem transaksi lempar atau sistem hilang jejak agar tidak pernah dideteksi oleh petugas. Namun apapun itu modus operandinya, kami Polres Kutai Timur berkomitmen akan memberantas narkoba khusus di wilayah Kutai Timur, sehingga kami mohon bantuannya kepada rekan masyarakat khususnya yang berada di Kutai Timur. Apabila ada informasi sekecil apapun terkait peredaran narkoba, sampaikan kepada kami. Sedikit informasi saja dari hasil wawancara atau pemeriksaan terhadap para tersangka. Untuk harga dari 1 gram, harga dari 1 gram sabu-sabu yang beredar ini kurang lebih berkisar antara 1,5 juta per gramnya. Jadi untuk total kerugian kita kalau di 1 kilo kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Untuk peredaran barang-barang yang masuk ke Kutai Timur dari hasil pemeriksaan para tersangka, beberapa ada yang menyebutkan barang-barang itu berada dari Samarinda. Dari Samarinda pun juga dapat dari Berau. Mungkin teman-teman media mengetahui Berau juga baru mengungkap juga besar 5 kilo ya Pak Kasat ya. Dari Berau 5 kilo. Nah, informasinya Berau juga di hasil pemeriksaan di sana kalau tidak salah dari Kaltara dan dari perairan di Malaysia. Ini yang masih kami kembangkan. Kami kerjasama juga dengan seluruh Polres di Kalimantan Timur, bekerja sama dengan Polda untuk mengungkap peredaran narkoba yang ada di Kalimantan Timur. Baik, mungkin itu teman-teman media yang perlu saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan nanti bisa secara detail akan disampaikan oleh Bapak Kasat Narkoba. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pengedar perempuan ini, itu di wilayah peredarannya di mana itu? Izin Pak. Ayo. Kalau wilayah peredarannya itu termasuk hampir seluruh wilayah. Hanya mungkin posisinya kalau dia ditangkap di bawah, ya keberadaannya di bawah. Tapi jaringan itu akan menyeluruh. Bisa dia jaringan ke Samudera maupun ke Sarawak. Ini juga satu lagi nih kan luar biasa nih. Biasanya yang modus sistem lempar itu kan sulit sekali diungkap ya. Tapi Polres Kutim mampu membuktikan itu. Bagaimana itu tekniknya, kok triknya dapat mengungkap sistem lempar itu ya? Dalam hal ini memang salah satu saya katakan rahasia sangat spesial. Kalau seandainya nanti saya bicara di sini, mungkin besok kami akan ungkap lagi. Ada istilah kami bahasa sepuh dan kami tetap prioritas melindungi sepuh. Apapun mengungkap, kami punya prinsip, kami mendingan lebih baik kami yang ungkap daripada sepuh kami terungkap. Jadi nanti teknisnya di sini. Mungkin itu Mas. Untuk tersangka perempuan sendiri statusnya sudah berumah tangga atau bagaimana itu? Sudah berumah tangga. Alasan mengedarkan apa itu? Yang pertama untuk kehidupan sehari-hari dan cari keuntungan di sini. Ada lagi.
Dan mungkin nanti sebagai tambahan sedikit kepada teman-teman media, ini memang press release khusus yang di 3 bulan terakhir. Nanti kita akan menjadwalkan untuk press release akhir tahun seluruh barang bukti dari mulai khusus narkoba ya, dari Januari sampai Desember, berikut juga nanti dengan ungkapan-ungkapan kasus perkara yang di reserse kriminal biasa bukan narkotika. Nanti kami akan mengundang dari teman-teman juga di akhir tahun kami jadwalkan untuk press release. Dan untuk teknis-teknis saja seperti disampaikan oleh Pak Kasat Narkoba mungkin tidak bisa kita ungkap di sini karena itu tadi kita mungkin setiap daerah, setiap tempat akan berbeda teknis-teknisnya. Jadi itu mungkin tidak bisa kita ungkap, tapi kita mengungkapkan bahwasanya kita sudah berhasil mengungkap 1 kilogram di Polres Kutai Timur kurun waktu 3 bulan dalam program Astagita Bapak Presiden Republik Indonesia. Sekaligus ini ya, upaya sambut kado tahun baru ya, jadi sapu bersih Polres. Insya Allah. Mohon dukungannya. Bapak Ibu sekalian. Itu gimana? Ada restitusi tidak dari jumlah tersangka? Kalau sesuatu 2 ada lebih 2 aja yang tidak residivis, sekalian yang itu memang pernah masuk. Kalau dikatakan residivis berkaitan dengan narkoba ini tidak seharusnya kasus narkoba, mungkin kasus yang lain juga. Nah, yang penting intinya dia sudah pernah masuk penjara, pidana lain bisa dia keluar juga melakukan perbuatan tapi bukan pidana yang sama, pidana narkoba juga bisa. Ya. Dari 9 tersangka itu ada yang sudah balik ke penjara. Ya, residivis tadi. Ya, tadi ada 2 dengan perkara yang berbeda. Maksudnya kan ini tidak kampung-kampung ya. Ada langkah-langkah dari Polres Kutai untuk sosialisasi ke masyarakat apa atau bagaimana? Karena ini kan termasuk apa besar ini. Ya. Baik, untuk sosialisasi tiap hari kita lakukan Pak, melalui dari Satlimas dan kami juga di Sat Narkoba sudah dijadwalkan juga beberapa kali mensosialisasikan ke sekolah-sekolah ya, sekolah SMP dan SMA yang ada di Kutai Timur ini. Jadi sudah sosialisasi sudah kita laksanakan. Dari ada juga nggak Pak pertanyaan untuk tersangka ini dijualnya pelajar gimana? Kalangan. Ada. Dari Kalau untuk sementara yang mencari ada proses. saat pengungkapan itu apa mereka lagi bertransaksi atau bagaimana ini? Ketangkapannya atau memang sudah menjadi target operasi? Ya. Yang pertama kita tarik. Target operasi. Ya. Oke. Soal ini yang tersangka perempuan tadi itu berapa lama menjadi target? Ya. Lama lagi saya harus cerita. Karena ini ada lingkaran. Ya, karena kita bisa aja kita target mulai hari ini. Belum tentu kita ungkap tahun ini bisa tahun depan. Artinya potensi kita sebagai target itu lama prosesnya. Bisa dari tahun kemarin, bisa juga bulan kemarin, dan bisa juga nanti sekarang kita ada target tahun depan baru kita ungkap. Artinya prosesnya lama. Tapi proses pengungkapan untuk tersangka perempuan tadi itu berapa lama? Nah, kalau kami kemarin saya kurang lebih 2 mingguan. Ya, Proses penangkapannya di daerah mana? kalau ini daerah awal. Wow. Ya. Untuk rekam jejaknya sendiri itu terkait pengungkapan itu mereka tuh terindikasi pemain lama apa pemain baru ini? Kalau kita sudah target berarti sudah pemain. Pemain lama. Apakah dari 9 tersangka itu ada hubungan keluarga? Mayoritas sudah berkeluarga. Ada kaitan. Ada yang berhubungan keluarga, ada yang juga tidak berhubungan keluarga. Cukup, rekan-rekan? Ada lagi? Cukup ya. Ini kita foto di depan. Oke, siap. Ini dan satu lagi yang paling banyak yang ditangkap itu dari daerah mana? Kalau sementara yang kita rilis itu daerah Kaum. Dari daerah mana? Untuk yang kita rilis ya, Ya, kompon. karena angkanya dia hampir 1,5 kilo. Untuk di daerah Kaum sendiri ya? Daerah Kaum.
cocaine.